Perkenalkan, nama saya Hijreka Putri dengan NIM G7012000119. Prodi Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur obat rifampicin dan proses ADME-nya. Rifampicin merupakan sebuah golongan antibiotik yang mempunyai spektrum luas untuk menanggulangi infeksi Mycobacterium tuberculosis dan merupakan bentuk pengobatan lini pertama untuk menanggulangi penyakit tersebut. Tablet rifampicin dibuat dengan zat aktif rifampicin dan bahan pengisi campuran yaitu amilum dan laktosa. Rifampicin bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi. Rifampicin juga merupakan tulang punggung pengobatan TB, dan aktivitas rifampicin terhadap Mycobacterium tuberculosis diketahui bergantung pada konsentrasi rifampicin dalam serum 14, 15, dan 16. Penurunan konsentrasi maksimum rifampicin dan plasma akan berpengaruh terhadap konsentrasi hambat minimal sehingga mempengaruhi respon rifampicin sebagai bakterisida yang diidentifikasikan dengan mengalami konversi dahak. Rifampicin juga adalah antibiotik semisintetik makrosiklik turunan dari rifampicin SV dengan rumus kimia C43H58N4012. Struktur molekul kompleks terdiri dari cincin natfoquinone yang dihubungkan oleh rantai alifatik panjang dengan gugus fungsi 3,4-metil 1-piperazinil yang berperan penting dalam menghambat RNA polimerase bakteri. Berikut adalah rincian struktur rifampicin. Inti utama merupakan turunan dari rifampicin SV, yaitu cincin natvalen yang teroksidasi sebagai naftoquinone. Struktur ANSA, rantai alifatik panjang yang menjembatani posisi 2 dan 12 pada cincin naftalen membentuk struktur makrosiklik atau cincin besar. Gugus samping terdapat gugus 3,4-metil 1-piperazinil iminometil yang terikat pada posisi 3 naftalen. Gugus ini meningkatkan kemampuan antibiotik untuk menembus dinding sel bakteri. Karakteristik fisik rifampicin berbentuk bubuk kristal merah coklat. Bentuk polimorfik ada dalam bentuk 1 dan 2 yang mempengaruhi kelarutan dan bioafilitasnya. Rifampicin bekerja dengan mengikat subunit atau beta dari RNA polimerase bakteri yang secara fisik menghalangi pemanjangan RNA dan sintetis protein bakteri. Farmakokinetik rifampicin adalah oral yang baik, metabolisme hepar, dan eliminasi utama melalui cairan empedu. Absorpsi secara baik per oral dengan bioafilitas 90-95%. Namun, makanan dapat menghambat penyerapan obat ini atau menurunkan konsentrasi puncak plasma sekitar 30%. Untuk pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah adalah sekitar 2-4 jam setelah dikonsumsi per oral. Konsumsi 600 mg rifampicin per oral pada dewasa sehat akan memberikan konsentrasi puncak dalam serum rata-rata 7 mili dengan kisaran 4-32 mili. Distribusinya obat bersifat tinggi lipofilik seperti rifampicin didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi efektif pada banyak organ dan cairan tubuh. Melewati sawar otak, obat juga didistribusi ke dalam cairan cerebropinal. Ikatan obat dengan protein adalah 80%. Fraksi obat yang tidak terikat protein kebanyakan tidak terionisasi dan karenanya dapat berdifusi secara bebas dan ke dalam jaringan tubuh. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme rifampicin terjadi pada dinding intestinal. Obat menjalani proses resirkulasi. Pada siklus tersebut, obat terhidrolisis pada cairan empedu dan dikatalis dalam substrat estase dengan pH tinggi. Setelah sekitar 6 jam, hampir semua obat sudah menjalani proses deasetilisasi yang progresif. Meski dalam bentuk deasetilisasi, rifampicin tetap sebagai poten dan antibiotik yang memiliki aktivitas antibakteri. Selanjutnya, ekskresi.
Waktu paru biologis terjadi 3-4 jam setelah pemberian rifampicin. Waktu paru meningkat sekitar 3,5 sampai 7,5 jam setelah pemberian dosis 900 gram. Selanjutnya pemberian obat yang diulangi akan menurunkan waktu paru dan akan mencapai rata-rata sekitar 2-3 jam. Waktu paru memanjang pada penyakit kerusakan hati. Waktu paru tidak berbeda pada pasien dengan gagal ginjal. Pada pemberian dosis tidak melebihi 600 mg per hari. Pasien dengan kondisi ini tidak memerlukan penyesuaian dosis. Pada penyakit ginjal kronis stadium akhir, waktu paru sekitar 11 jam. Setelah menjalani proses deasetilasi, obat tidak lagi direabsorpsi di interstital. Hal ini memfasilitasi proses dieliminasi. Sebagian besar eliminasi obat terjadi pada cairan empedu, yaitu sekitar 60-65% diekskresikan ke feses, sekitar 30% obat diekskresikan juga ke urin. Hanya sekitar 7% obat yang dikonsumsi diekskresikan ke urin dalam bentuk utuh dan tidak berubah. Mekanisme kerja rifampicin. Rifampicin bekerja dengan menghambat enzim RNA polimerase bakteri. Enzim ini penting bagi bakteri untuk membuat RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Dengan menghambat enzim ini, rifampicin menghentikan pertumbuhan bakteri dan akhirnya membunuh mereka. Pengaruh variasi genetik terhadap respon obat dapat dikategorikan dalam 3 rute, yaitu farmakokinetik, farmakodinamik, dan pathway. Penyebab penyakit 36-8 farmakokinetik. Suatu obat berkaitan dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan transport. Variasi genetik pada setiap tahap proses tersebut akan mengubah konsentrasi obat dalam plasma dan akan mengubah respon obat yang dapat berupa respon yang dikehendaki atau sebaliknya, berupa respon obat yang tidak dikehendaki. Absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat dimodulasi oleh transporter melalui pengendalian influx dan efflux obat ke dalam sel. Belakangan ini telah banyak yang diungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan polimorfisme genetik transporter dapat mempunyai dampak yang bermakna pada perolaian obat, efikasi obat, dan keamanan obat. Rifampicin diabsorpsi dengan baik pada saluran cerna. Untuk masuk ke dalam darah, rifampicin harus melewati membran enterosit. Membran ini mengandung P-glikoprotein yang merupakan transport efflux. PGP akan meningkat dan selanjutnya menghidrolisa ATP untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk transport rifampicin melalui membran sel. Rifampicin merupakan substrat dan menginduksi protein PGP yang disandi oleh gen ATP binding cassette. Di dalam hepatosit, rifampicin dimetabolisme dan atau dipompa keluar melalui PGP ke saluran empedu untuk dieliminasi. Rifampicin dimetabolisme oleh enzim esterase menjadi turunan deacetil, selanjutnya bentuk utuh dan metabolit diekskresikan ke dalam saluran empedu dan dieliminasi ke dalam feses. Kesimpulannya yaitu rifampicin adalah salah satu jenis obat antituberkulosis yang memiliki efek antimikroba yang menjadi dasar dari regimen pengobatan jangka pendek untuk penderita TBC. Rifampicin berperan penting dalam melawan pertumbuhan dan metabolisme perlahan dan dari bakili M. tuberculosis. Resistensi terhadap rifampicin menyebabkan durasi pengobatan tuberkulosis menjadi lebih lama. Interleukin 18 adalah sitokin perinflamasi yang berperan dalam mengontrol pertumbuhan tuberkulosis ini melalui kemampuannya untuk menginduksi IFN. Sedangkan interleukin 10 adalah sitokin antiinflamasi yang berperan membatasi kerusakan jaringan akibat proses inflamasi dan mempertahankan atau mengembalikan hemositas jaringan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.